Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Udah sarapan semua? Belum. Kenapa ya belum? Nggak bisa mas sarapan. Nggak bisa sarapan. Lero. Besok-besok makan kapan? Karena orang yang sarapan. Nggak bisa sarapan. Sarapan langsung isi. Saya kok ke ruang kelasnya. Udah. Oke, adalah teman-teman sebelum pelajaran dalam konteks kita berdoa dulu, beramal terkait masing-masing, berdoa mulai. Doa besar. Adrian, Ahmad, Airin, Aisyah, Aldo, Hadir. Anita, Arif, Nir. Shilsa, Ezi, Manika, Farel, Fikri, Hadiman, Iman, Intan, Ivon, Hadir. Desya, Mama, Novita, M. Aziz, M. Dafa, Muhammad Badlan, Muhammad Raka, Eva, Yosa, Hadir. Yun Abdi, Olivia, Putri, Ramdan, Hadir. Roja, Hadir. Meli, Devi, Diana, Oh, ini habis ini. Rina, Dilan, Awalnya lidah diajar ya. Di kemarin kita udah belajar cinta pada air. Ada yang masih enggak cinta pada air itu apa? Atau cara penyerapannya bagaimana? Ya, siapa yang tahu? Satu orang aja deh. Kalian kalau cinta sesuatu itu harus bagaimana? Ayo perjuangkan. Nah, kita kembali materi yang kemarin kan kita kayak ada itu merupakan tentang rasa bangga loyalitas terhadap negaranya dan lingkungan dalam pendidikan. Nah, penerapannya ini satu memiliki rasa bangga menjadi warga yang kedua Ibu, saya sama Intan suruh ke aula. Saya sama Intan suruh ke aula. Nah, sekarang kita belajar moderasi beragama. Nah, ada yang masih ingat? Ada yang tahu nggak moderasi beragama itu apa? Misalnya kalian ketika mendengar moderasi agama ini apa yang kita pikiran kalian? Pak, jangan takut-takut. Ayo, aku bagus banget. Moderasi beragama. Bu, moderasi itu apa, Bu? Ibu tanya dulu. Kalian ketika mendengar moderasi beragama apa yang terlintas di benak kalian?
Ibu, agama adalah agama yang modern. Bagaimana caranya agama dalam agama yang modern? Oh, itu disebut moderasi. Ya, Baik, boleh yang lain? Sama-sama. Ada yang perempuan mungkin? Sama. Yang perempuan? Ayo, boleh. Apa tadi coba refleksi? Moderasi agama. Jadi kalau dalam bahasa kamu itu apa? Apa? Dalam bahasa kamu menanggapinya apa? Baik, kita harus tahu dulu apa itu moderasi beragama. Arti dari moderasi beragama itu bermacam-macam pengertiannya. Dimulai dari, nah moderasi ini berasal dari kata moderatio, yaitu dari bahasa Latin yang artinya kesedaran. Di mana kesedaran itu tidak kelebihan, tidak kekurangan. Kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, kata moderasi ini berarti dua makna, yaitu satu, pengurangan keekstriman. Yang kedua, yaitu menghindarkan perilaku yang kekerasan. Kalau kita sudah bermoderasi, berarti orangnya disebut moderat. Nah, moderat ini disebut dengan selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim. Artinya ekstrim ini yang kekerasan gitu. Dan cenderung lebih condong ke jalan tengah. Nah, kalau dalam bahasa moderasi ini masuk ke kata wasat atau wasatia, yang bermakna berarti wasat itu berarti jalan tengah. Bisa juga disebut dengan al-adalah, adil, dan tawazun, berimbang. Paham? Mengerti pengertian tentang moderasi? Sekarang pengertian moderasi beragama. Beragama. Ada yang tahu artinya beragama itu apa? Artinya semuanya punya agama. Ini agama. Berarti beragama itu adalah orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan. Saya Jika disambungkan, pengertian moderasi agama itu adalah bisa dikatakan sikap atau cara kita menghindarkan perilaku yang ekstrim dan menghormati pendapat orang lain, perbedaan orang lain seperti perbedaan agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama dan nah, di sini juga bisa ada baca moderasi beragama dalam cara beragama yang jalan Tuhan dengan menolak segala bentuk ekstremisme atau kekerasan serta dengan ini nilai toleransi, komitmen kebangsaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Nah, jadi itu kita ini harus menghargai, menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi moderasi ini juga bisa dikatakan sebagai toleransi
Kamu boleh mungkin bicara. Fadlan, mana yang namanya Fadlan? Fadlan. Boleh baca Fadlan? Yang keras ya. وما جعلنا قبلك التي كنت عليها إلا اتبع الرسول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله بمسيئا Terima kasih kepada sekarang terjemahannya. Nah, terjemahannya ini ya. Dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kami tidak menjadikan yang dahulu kami bersikap kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbaring berbelakang. Sungguh pekerjaan kita itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyediakan iman itu syukur. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Itu terjemahannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu pelajaran hari ini. Keduanya itu satu, kalian dapat memahami apa itu federasi beragama. Yang kedua yaitu memahami dalilnya, dan yang ketiga yaitu mengetahui asbab nuzulnya, dan yang ketiga yaitu satu penerapannya serta hikmahnya. Baik, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini yaitu satu, kehadiran sebagai sahabat mengenai nasib mereka yang telah meninggal sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Jadi asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini yaitu satu, kehadiran sebagai sahabat mengenai nasib sholat mereka yang telah meninggal sebelum kiblat dipindahkan. Jadi sahabat ini merasa khawatir dengan sholat-sholatnya, apakah diterima atau tidak. Terus selanjutnya Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa sholatnya mereka itu tetap diterima. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholatnya mereka itu. Yang ketiga yaitu menjelaskan perubahan kiblat untuk memenuhi keimanan umat Islam. Dan yang terakhir yaitu yang perlu digarisbawahi bahwa asbab nuzulnya ini sesuai dengan materi kita yaitu tentang federasi beragama. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan, umat wasatiyah. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah pertengahan, umat wasatiyah, agar menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang hadis moderasi beragama. Itu ada hadisnya. Abi Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu fakanat salatu fasadat wa qadat yang artinya dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati salatnya dalam pertengahan dan juga pertengahan. Nah, dari hadis ini
dari keseimbangan, tasawuf toleran, al-istiqomah, konsisten, prasangka dengan gerakan kesulitan. Jadi dari hadis tersebut itu memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu 1, al-khairiyah yang artinya terbaik atau terbaik. Nah, maknanya ini manusia merupakan umat terpilih sebagai nanti ke sini. Ya ibu, udah di kelas sama sama. Katanya 30 di kamar tapi 30 di sini. Maksudnya itu di tempat diolah masalah matematika. Makanya yang pertama yaitu al-khairiyah yang artinya terbaik atau terpilih. Maksudnya ini manusia merupakan umat terpilih sebagaimana yang telah dijelaskan di kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu al-adalah, yakni adil. Dalam artian ini kita tidak boleh condong ke salah satu, condong ke kanan atau condong ke kiri. Kita harus di tengah-tengah atau adil untuk menegakkan kebenaran. Sempurna di mana dapat menyeimbangkan antara dunia dengan akhiratnya. Ketika orang itu sudah seimbang antara akhiratnya, tapi juga berimbang kepada sosialnya. Yang keempat yaitu tasawuf toleran. Nah, tadi apa artinya toleran ini? Toleransi. Ya, artinya apa? Menghargai pendapat orang lain. Toleran. Menghargai kepercayaan orang lain. Ya, boleh. Nah, toleransi ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk sifat menghargai dan berbeda rasanya. Yang agama lain itu kita juga harus kita pahami. Jangan berbeda-bedakan. Paham? Selanjutnya yaitu al-istiqomah. Nah, al-istiqomah ini disebut dengan konsisten. Artinya konsisten itu berada di jalan yang lurus. Paham? Paham. Nah, misalnya yang perempuan nih masih bukan untuk hijab kan? Nah, jadi harus belajar istiqomah konsisten agar berhijab. Awalnya emang terpaksa ya. Ya. Kalau udah terpaksa itu pasti terbiasa. Kalau udah terbiasa pasti jadi kebiasaan. Kalau kebutuhan nih, misalnya kita mau meninggalkan pasti ada rasa di dalam diri kita ini berbeda. Seperti meninggalkan sholat tuh. Ketika kita sekali saja meninggalkan sholat, padahal kita sering sholat terus, pasti ada rasa yang berat di dalam hati kita. Kurang-kurang teman. Ada yang pernah merasakan rasa itu? Alhamdulillah ada. Ada. Ya, pokoknya tuh selalu berada di jalan yaitu yang terakhir yaitu al-kharan, menghilangkan kesulitan. Sebagaimana ada hadis Rasulullah ini tentang kesulitan. Jadi orang yang sebagai manusia kita jangan menyulitkan orang lain. Paham? Pokoknya intinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kesimpulan nggak tentang penerapannya bagaimana?
Fokus. Melihat. Mendengar. Mendengar. Merasa. Melihat. Mendengar. Fokus. Melihat. Mendengar. Apa lagi? Mencintai. Mulai satu, dua, tiga. Fokus. Melihat. Mendengar. Memahami. Coba lanjut aja kita. Setelah itu awal lagi 4 kelompok aja. Iya, 4 kelompok aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok. Jadi tugasnya ini yaitu kelompok ini tentang khairiyah yang tadi tentang prinsip basicnya itu nanti kalian kaitkan dengan contoh kasus nyata. Jadi dikasih waktunya 20 menit cukup. Ya, cukup. Satu contoh saja. Paham? Ini hari dia tawazun. Tasawur dengan ini yang terakhir apa? Al-istiqomah ya. Tasawur tawazun dengan al-istiqomah. Ya. Ayo kerjakan di kertas sama saja. Ya. Nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan hasilnya. Namanya? Berarti satu kelompok itu cuma butuh satu kertas? Iya, satu aja. Jadi satu baris ini satu kelompok, satu kertas. Tadi tentang apa tadi? Tawazun. Tawazun ini dikaitkan dengan contoh kasus. Boleh kelompok 1 boleh maju untuk menjelaskan namanya. Ya. Oh, padahal video jauh tadi sah. Vlog kita sah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan penjelasan kembali dari kelompok kami mengenai karya tadi yang telah kami diskusikan bersama-sama secara berkelompok. Jadi, karya tadi memiliki arti terbaik atau terpilih. Dalam kedua sifat tersebut, umat Islam membawa nilai kedamaian dan kelembutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dialog lintas agama untuk pencegahan konflik. Di daerah yang terkonflik atau memiliki rentangan ketegangan antar agama, para pemimpin beragama lokal secara rutin bertemu dan berdiskusi. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan menyepakati pedoman hidup berdampingan secara damai. Fokus utamanya adalah menciptakan kedamaian bagi seluruh komunitas, bukan memaksakan keyakinan masing-masing. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami yang telah kami diskusikan bersama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi intinya khairiyah ini adalah dianjurkan umat Islam untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit tentang tasamuh. Tasamuh ini artinya toleransi. Tasamuh juga adalah sikap toleransi atau saling menghargai perbedaan, perbedaan agama, suku, budaya, ras, pendapat, maupun kebiasaan dalam kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari yang kita jalani pada saat ini. Siswa dari latar belakang suku berbeda harus belajar bersama. Berbeda warna kulit harus tetap solid. Di sekolah, siswa dari suku Jawa, Batak, Sunda, dan lain-lain tetap rukun, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain, menghargai budaya masing-masing tanpa merendahkan, tanpa mengintimidasi, tanpa menindas, tetap belajar bersama walaupun asal berbeda-beda. Dari Enggano, dari Bengkulu Selatan, Seluma, Batak, Medan, Mana, Kalo, Padangkuci, Kaur, dan lain-lain. Beda bahasa bukan hambatan untuk menjadi orang kaya. Kesimpulannya adalah bahwa tasamuh merupakan sikap yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Bila ada kekurangan kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun karena kami hanyalah manusia biasa yang penuh salah dan penuh dosa. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sari. Kemuliaan, Bu. Terima kasih.
Oh. Bagian tawadun. Tawadun adalah sifat seimbang dan tidak berlebihan dalam menjalankan kehidupan. Konsep ini banyak digunakan dalam agama, etika, dan kehidupan sosial. Intinya, tawadun mengajak manusia untuk menempatkan segala Ini yang tadi itu bahagia, kita lagi. Yang menjelaskan ini tentang pengertian istiqomah. Jadi kita istiqomah berasal dari kata istiqomah, artinya lurus, konsisten atau istiqomah di jalan lurus. Dalam konteks Islam, al-istiqomah merujuk pada konsistensi dalam menjalankan ajaran agama secara lurus. Seorang pelajar muslim tetap tidak ikut dan jangan juga di semua hubungannya melakukan dan tidak berarti dia tidak ekstrim, tidak menentang perbedaan itu gurunya, tetapi atau memusuhi mereka. Dia tidak dibela. Tidak mau tidak menganggap jelek untuk wajar tidak modern. Dia istiqomah tetap jujur dengan itu prinsip agama, tapi tetap bersikap baik dan mengajak pertemanan secara masing-masing. Keduanya, al-istiqomah adalah konsisten berada di jalan lurus, tidak ekstrim, tidak lalai, dan tetap teguh pada ajaran Islam yang seimbang. Jadi, jaga utama adalah agama yang penting dan relevan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, maupun juga kelompok 4 dapat kita katakan bahwa moderasi beragama ini bukan berarti mencampur adukan agama. Tetapi kita diwajibkan untuk menghargai perbedaan orang lain. Paham? Nah, kita SBK dulu lah. Setelah SBK nanti ada quiz untuk merefleksikan. Yang kita SBK yang tadi, orang lagi yang tadi. Ya, Fokus tadi. iya. Oke, fokus lagi. Ya, siap semua. Siap. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat. Tepuk fokus. Iya. Setelah yang kita sebutkan baru. Ayo orang lagi. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Siapa ngecek 5 besar? 3 besar. Nah, itu. Belum masuk. Tiga 8. Itu bisa scan. Nama panggilan. Nama apa? Liman Cihui. Kita ini. Itu. Ramadan foto. Oh. Lah ada bisa ganti. Sapo pakai ler. Selain
Bacakan nih potongan ayat di bawah ini adalah ya. Berikut ini yang bukan contoh sikap cinta tanah air yang bisa kita lakukan dalam Loh, kok masih di sini? adalah Ya, mau belum ya. Sama lu sarwi ini nih. Oranye ini sana seru. Hijau ya. Hijau, seru hijau. Menerangkan dan prinsip bahasa seorang kamu tetap dalam jalan yang lurus, hal ini dapat dipahami. Hah? Itu. Ada Apa tadi? solusi bahas. 3, 2, 1. Wah. Settingan ada sih kok. Surat apa yang berbeda dengan cinta tanah air dan moderasi beragama? Belum selesai. Mana itu tuh? Awak ingat jawaban bagaimana cara menentukan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda akan Wah ngelek, curang ini. ayo Plus 1 dibuat saya ini. Oke. mau hijau? Bukan hadir berarti, juara 1. Settingan. Mesin jenius ya. Jalan. Mana jawabnya? Baik. Oke, siapa yang berada di posisi Aklimo tuh bisa kan Aklimo. Noza sih 2 kali pantai-pantai. Saya tidak bisa akan pandai-pandai lagi. Kami jadi aja loh. Loh. Harapan satu lagi aja loh. Mana satunya di mana? Satu di tengah dong. Satu di mana? Gitu. Siapa? Sama aja isinya tuh. Tiara. Sampai pentol pasti. Sampai pentol. Jangan satu pentol 10.000, jangan 25.000. Jangan 3.000, jangan 2.000. Dokumentasikan. Nah, ini juara kamu. Juara kamu. Nah, pilih paper bag apa yang dikatakan nama? Juara. Sekarang di bawah.